مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Fikih Siyasah yang beranggotakan pertama Raditya Nur Rahman, nomor induk mahasiswa 192111239. Kemudian Ipa Oktaviani, nomor induk mahasiswa 192111240, dan yang terakhir Sarifah Susilaningsih, nomor induk mahasiswa 192111241. Kami akan menjelaskan tentang tokoh aliran siyasah dan pemikirannya. Setelah sekian lama dunia Islam tenggelam dan tertutup oleh peradaban barat pasca takluknya dinasti Abbasiyah selaku pusat pemerintahan Islam ke tangan bangsa Mongol. Kemudian tersadarlah para pemimpin Islam sejak abad 18 Masehi bahwa pada saat itu Islam sudah tertinggal jauh dari peradaban lainnya, dan bangkitlah mereka dengan berbagai upaya untuk menghidupkan kembali dunia pemikiran Islam. Para tokoh dalam upaya revitalisasi ini terbagi kepada 3 corak, yaitu sekuleristik, moderat, dan integralistik. Di antara yang mewakili dasar pemikiran sekuleristik berpendapat bahwa jalan sekuler merupakan barang yang bukan barang baru lagi dalam Islam. Mengingat pada pemikiran sebelumnya ada pemikiran Ibnu Taimiyah dikutip dari buku Munawir Syadzali yang menyetujui pendapat bahwa seorang kepala negara yang adil walaupun tidak beragama Islam itu lebih baik daripada kepala negara muslim namun berbuat zalim adalah Ibnu Abdus al-Razik. Kemudian pada golongan moderat yang menganggap bahwa Islam tidak sepenuhnya mencampuri urusan ketatanegaraan ialah Dr. Muhammad Hussein Haikal dan Muhammad Abduh. Meskipun Islam tidak memberikan bentuk baku dalam prototip bernegara, namun asas-asas yang nantinya dipergunakan dalam bernegara. Oleh karena itu, mereka memberikan keleluasaan umat Islam untuk melihat pola bernegara yang dipakai oleh Barat, tentunya dengan pemikiran yang masih satu rel dengan Islam. Kemudian tipe integralistik, di mana Islam dan negara menyatu. Golongan ini merujuk kepada pemikiran-pemikiran klasik. Juga pola pemerintahan yang dianjurkan menurut golongan ini adalah tipe pemerintahan yang dicontohkan oleh Rasulullah, negara atau kota Madinah, dan juga pola pemerintahan pada Khulafaur Rasyidin. Mereka tidak menghendaki umat Islam meniru pada pola pemerintahan yang dipakai oleh Barat. Tokohnya adalah Abu A'la al-Maududi, Sayyid Qutb dan ikhwannya, serta Muhammad Sayyid Ridho. Nah, kami telah meringkas beberapa nama tokoh siyasah dan pemikirannya. Di antara lain adalah Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Abul A'la al-Maududi, Ali Abdul al-Razik, Taha Hussein, Muhammad Hussein Haikal. Kemudian yang pertama adalah Hasan al-Banna. Hasan al-Banna lahir pada tahun 1324 Hijriah atau 1906 Masehi di sebuah desa bernama Mahmudiyah, Provinsi Al-Buhaira, Mesir. Dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Syekh Ahmad Abdurrahman al-Banna, seorang penghulu, imam masjid, dan guru. Ia anak pertama dari 5 bersaudara, belajar di sekolah pemerintah dan di masjid. Hasan al-Banna juga dikatakan sebagai neo-salafi yang berpegang kepada 3 pandangan dasar, yaitu Islam adalah sebuah komprehensif yang mampu berkembang sendiri. Lalu Islam memancar dari 2 sumber fundamental, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian
Yang terakhir, Islam sesuai untuk segala waktu dan tempat. Pemikiran Hasan al-Banna berkaitan dengan politik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu reformasi sosial dalam asas akidah, lalu tidak ada pemisah antara agama dan negara, kemudian meletakkan syariat Islam sebagai undang-undang tertinggi dalam pemerintahan Islam. Yang pertama, reformasi sosial dalam asas akidah. Al-Banna meyakini benar bahwa sesungguhnya perubahan sosial dan perbaikannya harus dimulai dengan apa yang terdapat dalam diri sendiri, selanjutnya perubahan pada keluarga, dan selanjutnya menuju kepada masyarakat secara kafah. Yang kedua, tidak ada pemisah agama dan negara. Bagi Hasan al-Banna, negara tidak dapat berpisah dengan agama. Umara sebagai pelaku utama dalam suatu pemerintahan wajib berkolaborasi dengan ulama. Kuatnya suatu pemerintahan apabila peran ulama diposisikan pada kedudukan yang sesuai. Kehancuran pemerintah menurutnya karena ulama dimarginalkan dalam posisi lemah dan hanya sebagai tameng sebuah keputusan. Dan yang terakhir, syariat Islam sebagai undang-undang tertinggi dalam pemerintahan Islam. Islam sebagai agama paripurna mempunyai tatanan nilai hukum yang wajib diikuti semua umat Islam. Oleh karenanya, kedudukan syariat Islam sebagai dustur al-a'la dalam pemerintahan Islam mutlak. Dari pemikiran beliau itulah muncul slogan politik yang fenomenal, yaitu Islam sebagai al-din wa al-daulah. Slogan ini kemudian telah menjadi inspirasi dan doktrin penting bagi umat Islam dan Ikhwanul Muslimin, khususnya dalam perjuangan mereka menjadi negara dan pemerintahan yang lebih Islamik. Pemikiran siasah syariah Hasan al-Banna ini adalah berdasarkan pemahaman yang mendalam wahyu ilahiyah yang bersifat asas tentang pentingnya kehidupan masyarakat dan negara yang didukung syariat Islam. Tokoh yang kedua adalah Syed Qutb. Syed bin Qutb atau lebih dikenal sebagai Syed Qutb telah dilahirkan pada 9 Oktober 1906 di sebuah kampung di wilayah Asyut, Mesir. Beliau mendapat pendidikan awal dari kedua orang tuanya. Latar belakang keluarga beliau adalah dari golongan berpendidikan agama. Saat usia 7 tahun, Syed Qutb telah mulai menghafal Al-Quran dan berhasil hafal saat usia 10 tahun. Selesai pelajaran tingkat dasar, tokoh ini melanjutkan ke beberapa tempat seperti Madrasah Al-Muallimin pada tahun 1922, Kuliah Dar al-Ulum pada 1929, dan lulus dengan ijazah sarjana muda dalam bidang kesusasteraan Arab pada tahun 1933. Melalui tulisan-tulisan beliau, terutama Fi Zilal Al-Quran, Syed Qutb telah mengubah paradigma pendukung gerakan Islam. Beliau menggambarkan Islam sebagai satu ajaran dan perjuangan yang hidup dan dinamik. Islam adalah satu perjuangan yang bergerak dan menggerakkan. Bagi Syed Qutb, sistem politik Islam hendaklah berdasarkan prinsip musyawarah. Konsep musyawarah ini dapat menghapus unsur-unsur yang bisa mempengaruhi kesatuan masyarakat serta memberikan keadilan kepada masyarakat. Karena melalui konsep ini, setiap individu dalam masyarakat harus mengambil bagian dalam memutuskan sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan politik. Sekian materi dari saya. Yang ketiga adalah Abul A'la al-Maududi. Abul A'la al-Maududi dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 Hijriah atau tanggal 25 September 1903 Masehi di Aurangabad, suatu kota yang terkenal di India. Ia dilahirkan dari keluarga yang terhormat. Ayahnya bernama Ahmad Hasan yang dilahirkan pada tahun 1855 Masehi. Ia seorang ahli fikih dan menjadi pengacara. Namun,
Ia seorang pengikut tasawuf yang pernah belajar di Aligarh. Abul A'la Al-Maududi berpendapat bahwa 3 dasar keyakinan atau anggapan yang melandasi pikiran-pikirannya tentang konsep negara dalam perspektif Islam, yaitu: yang pertama, Islam adalah agama yang sempurna, yang lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Yang kedua, kekuasaan tertinggi dalam istilah politik disebut kedaulatan, dan kedaulatan tertinggi di tangan Allah, sehingga umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah di bumi. Sistem politik Islam adalah sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa, dan kebangsaan. Keunikan dari teori politik Al-Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Oleh karena itu, teori politik Al-Maududi berbeda dengan teori demokratis dari Barat pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Adapun teori yang dikembangkan oleh Al-Maududi yaitu: yang pertama, teodemokrasi. Konsep teodemokrasi adalah akomodasi ide teokrasi dengan ide demokrasi. Namun, ini tak berarti Al-Maududi menerima secara mutlak konsep teokrasi dan demokrasi ala Barat. Al-Maududi dengan tegas menolak teori kedaulatan rakyat atau inti demokrasi berdasarkan 2 alasan, yaitu: yang pertama, karena menurutnya kedaulatan tertinggi adalah di tangan Tuhan. Tuhan sajalah yang berhak menjadi pembuat hukum. Manusia tidak berhak membuat hukum. Yang kedua, praktik kedaulatan rakyat seringkali justru menjadi omong kosong, karena partisipasi politik rakyat dalam kenyataannya hanya dilakukan setiap 4 atau 5 tahun sekali saat pemilu. Mengenai teokrasi yang juga menjadi akar konsep teodemokrasi, sebenarnya juga ditolak oleh Al-Maududi, terutama teokrasi model Eropa pada abad pertengahan, di mana penguasa atau raja mendominasi kekuasaan dan membuat hukum sendiri atas nama Tuhan. Yang kedua, kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan terkandung konsep yang bertentangan dengan Islam. Teori kedaulatan Tuhan tak dapat dilepaskan dari konsep teokrasi yang berkembang di Barat pada abad pertengahan. Menurut The Concept of Fox Dictionary halaman 1321, istilah teokrasi dikaitkan dengan pemerintahan atau negara yang diperintah oleh Tuhan, baik secara langsung maupun melalui kelas pendetaan. Dalam hal teokrasi Barat ini, konsep kedaulatan Tuhan mempunyai arti bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah Tuhan. Selanjutnya, Tuhan mewakilkan kekuasaannya kepada raja atau paus. Setidaknya ada 3 poin krusial yang menunjukkan kontradiksi teori kedaulatan Tuhan dengan Islam, yaitu: yang pertama, dalam teori kedaulatan Tuhan, penguasa adalah wakil Tuhan di muka bumi. Sedangkan dalam Islam, seorang khalifah adalah wakil umat, bukan wakil Tuhan, dalam urusan kekuasaan dan penempatan dan penerapan hukum-hukum syariat Islam. Yang kedua, teori kedaulatan Tuhan, penguasa bersifat maksum, sehingga dalam Islam seorang khalifah bukan orang maksum. Bisa saja ia melakukan dosa dan kesalahan. Oleh karena itulah,
amal ma'ruf nahi mungkar disyariatkan. Yang ketiga, teori kedaulatan Tuhan. Penguasa atau gereja membuat undang-undang atau hukum yang berasal dari dirinya tanpa adanya suatu acuan dan pedoman yang jelas dari wahyu Tuhan. Sedangkan dalam Islam, mengadopsi hukum-hukum syara berdasarkan ijtihad yang sahih dengan acuan dan pedoman yang jelas, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Melanjutkan penjelasan dari tokoh-tokoh aliran Syiah. Selanjutnya ada tokoh Ali Abdul Ar-Rajiq. Ali Abdul Ar-Rajiq dilahirkan di pedalaman Provinsi Menja, Mesir pada tahun 1888 dari keluarga kaya raya dan aktif akan politik. Ayahnya, Hasan Abdul Rajiq, adalah aktivis yang pernah menjadi wakil ketua Hizb al-Dusturiyah. Ali Abdul Rajiq mempunyai saudara laki-laki yang bernama Mustafa Abdul Ar-Rajiq. Keduanya belajar di Universitas Al-Azhar. Selain belajar di Universitas Al-Azhar, Ali Abdul Rajiq juga belajar di Al-Jami'ah Al-Misriyah. Pada tahun 1911, beliau lulus di Al-Azhar dan 1 tahun kemudian diangkat menjadi dosen di Universitas Al-Azhar tersebut. Ia mengajar mata kuliah retorika dan bahasa Arab. Pada tahun 1912, ia berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Di sana ia mengambil ilmu politik dan ekonomi. Sekembalinya dari Inggris, tahun 1915 Ali Abdul Rajiq diangkat sebagai hakim pengadilan syariah di Iskandaria. Pemikiran-pemikiran Ali Abdul Ar-Rajiq. Yang pertama, pemikiran tentang khalifah. Secara umum, karya yang ditulis oleh Ali Abdul Ar-Rajiq ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dijelaskan tentang definisi khalifah atau lembaga khalifah beserta ciri-ciri khususnya. Kemudian dipertanyakan pula tentang dasar anggapan mendirikan pemerintahan dengan pola khalifah itu merupakan keharusan agama. Akhirnya ditemukan bahwa baik dari segi agama maupun dari segi rasio, pola pemerintahan khilafah itu tidak perlu. Beberapa hal yang ia kemukakan untuk membuktikan argumennya tersebut yaitu: yang pertama, khalifah senantiasa menghadapi penentang-penentang. Yang kedua, khalifah ditegakkan dengan tekanan dan paksaan. Yang ketiga, para khalifah selalu berlaku sewenang-wenang. Kenyataan sejarah memang membenarkan apa yang dikatakan oleh Rajiq. Penekanan dan pemaksaan senantiasa melingkungi kekhalifahan, seperti Khalifah Bani Umayyah sering mengadakan tekanan-tekanan terhadap pihak-pihak tertentu yang juga adalah kaum muslimin. Demikian pula halnya Khalifah-Khalifah Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad, sering menekan dan mengejar-ngejar keturunan Umayyah untuk dimusnahkan dan menindas semua pihak yang dianggap membahayakan kekhalifahan. Memang, apa yang dikemukakan Rajiq adalah fakta yang tidak dapat dibantah, tetapi Rajiq lupa menjelaskan adanya khalifah yang adil, yang memimpin dengan baik sesuai tuntutan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Khalifah Abu Bakar membawa masyarakat ke dalam suasana yang damai dan berkeadilan. Karena itu, pendapat Rajiq mendapat tantangan dari berbagai kalangan umat Islam, baik pribadi maupun lembaga, termasuk diantaranya Rashid Ridha. Ia mengatakan bahwa pendapat ini sangat berbahaya dan dapat melemahkan umat Islam. Pendapat ini erat hubungannya dengan kolonialisme, serbuan politik ilmiah terhadap Islam. Yang kedua ada risalah bukan pemerintahan, agama bukan negara. Dalam bagian kedua buku, Ali Abdul Ar-Rajiq diuraikan tentang pemerintahan dan akhirnya kesimpulan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara. Dan dalam bagian ketiga dan terakhir diuraikan tentang khalifah atau lembaga khilafah dan pemerintahan dalam sejarah.
Dalam hal ini, Ali Abdul Ar-Rajik berusaha membedakan antara mana yang negara Arab dan mana yang agama, serta mana yang politik. Bagi Ali Abdul Ar-Rajik, wahyu yang disampaikan kepada Nabi adalah sebuah kekuasaan yang lebih besar dan lebih penting daripada kekuasaan pemimpin duniawi. Tetapi, kekuasaan ini mempunyai watak yang sama sekali berbeda. Menurut teori ini, berhadapan dengan rejim yang dikenal misalnya monarki terhadap sebuah kekuasaan yang mempunyai kekuasaan yang bersifat istimewa, yakni kekuasaan para nabi yang tidak dapat dibandingkan dengan rejim kemanusiaan manapun. Menurut Majelis Ulama, 7 butir kesalahan yang dibuat oleh Ali Abdul Rajik ialah: yang pertama, menjadikan syariat Islam hanya sebagai hukum agama yang tidak ada kaitannya dengan pengaturan atau pelaksanaan urusan duniawi. Yang kedua, berpendapat bahwa jihad Rasulullah ditunjukkan untuk meraih kekuasaan setingkat raja dan bukan untuk menyiarkan agama ke seluruh dunia. Yang ketiga, menyatakan bahwa lembaga pemerintahan di masa Rasulullah tidak jelas, rancu, kacau, tidak komplit, dan membingungkan. Selanjutnya, berpendapat bahwa tanggung jawab Rasulullah hanya menyebarluaskan syariat tanpa menjadi penguasa atau pemerintah. Selanjutnya, menganggap sepi ijma atau kesepakatan para sahabat Rasul yang menetapkan bahwa umat mesti menunjuk seseorang untuk mengelola urusan keagamaan dan keduniaan, dan mengakui adanya kewajiban untuk mengangkat seorang imam. Selanjutnya, mengingkari bahwa kehakiman merupakan fungsi syariah. Yang terakhir, berpendapat bahwa pemerintahan Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin merupakan pemerintahan sekuler. Ali Abdul Ar-Rajik melihat adanya tantangan yang sulit dihadapi orang-orang yang sekaligus merupakan seorang raja dan pendiri negara yang politis. Setelah melakukan penelitian, lantas orang berkesimpulan bahwa Nabi sekaligus raja dan Rasul atau hanya Rasul saja. Hal itu hampir tidak dapat dicap sebagai bertentangan dengan melihat pendapat-pendapat yang berkembang di kalangan kaum muslimin. Selanjutnya ada tokoh Taha Hussein. Taha Hussein lahir pada tahun 1889. Ia berasal dari keluarga petani di Mesir. Semasa kanak-kanak, beliau mengalami penyakit cacar yang membawa kebutaan pada matanya. Namun, kondisi ini tidak menghalangi untuk menuntut ilmu. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di sebuah maktab, beliau masuk di Universitas Al-Azhar pada tahun 1902. Namun, sistem pendidikan yang masih terbelakang di Al-Azhar tidak mampu mengakomodasi semangat rasionalisme dan kebebasan berpikirnya. Sebagian besar gurunya juga tidak mendukung pemikiran modern karena mereka masih diliputi cara berpikir kolot. Taha Hussein dalam pemikiran politiknya berusaha melepaskan umat Islam dari ketergantungan mereka terhadap pendapat-pendapat lama yang sering dianggap sebagai bagian dari ajaran agama. Dalam pandangan Taha Hussein, agama dan politik adalah dua hal yang berbeda. Pendapat ini jelas merupakan penolakan beliau terhadap keyakinan umat Islam selama ini bahwa masalah sistem politik atau pemerintahan adalah sakral dan bagian dari tugas kerasulan Muhammad SAW. Ada beberapa alasan Taha Hussein dalam mendukung pendapat-pendapatnya, yaitu yang pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam soal-soal keduniawian. Setidaknya terdapat 2 ayat yang secara eksplisit menjelaskan hal tersebut, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan Quran Surah As-Surah ayat 38.
Yang kedua, baik Rasulullah Muhammad SAW maupun kedua khalifah sesudah beliau meminta baiat kepada kaum muslimin. Taha Hussein dalam hal ini, menurut beliau, wahyu Allah tidak bertujuan untuk mengatur persoalan politik, baik secara umum maupun perinciannya, tetapi membimbing Nabi dan umat Islam untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Sebab menentukan cara untuk menciptakan kemaslahatan yang digariskan oleh wahyu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, serta kebaikan. Begitu pula halnya dengan pola pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Yang kelima atau yang terakhir, Muhammad Hussein Haikal. Muhammad Hussein Haikal dilahirkan di desa Karf, Ghanam, bilangan distrik Simbilawain di provinsi Dagahlia di delta Nil Mesir pada tanggal 20 Agustus 1888 Masehi. Muhammad Hussein Haikal setelah belajar mengaji Al-Quran di madrasah di desanya, kemudian ia pindah ke Kairo untuk memasuki sekolah dasar. Lalu sekolah menengah sampai tahun 1905 Masehi, kemudian meneruskan belajar hukum hingga mencapai lisensi dalam bidang hukum pada tahun 1909 Masehi. Selanjutnya, ia meneruskan ke Fakultas Hukum di Universitas de Paris di Paris, lalu dilanjutkan pula sampai tingkat doktoral dalam bidang ekonomi dan politik hingga memperoleh gelar PhD pada tahun 1912 Masehi. Dalam tahun ini juga ia kembali ke Mesir dan bekerja sebagai pengacara di kota Mansurah. Menurut Haikal, mengenai sistem pemerintahan harus menyangkut banyak hal, yaitu menyambut gagasan sebuah pemerintahan secara utuh. Ini berarti mencakup sistem ekonomi, moral, kemasyarakatan, dan sistem yang lainnya, terutama yang menyangkut keadaan damai dan perang, agama dan ilmu, serta yang lainnya. Sistem pengelolaan masyarakat dalam Islam menurut Haikal didasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip persaudaraan sesama manusia. Yang kedua, prinsip persamaan antar manusia. Dan yang ketiga, prinsip kebebasan. Sistem Islam yang dikehendaki Haikal adalah sistem yang upayanya dapat mewujudkan prinsip-prinsip Islam yang erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan kepada ketetapan hukumnya di alam ini. Ketetapan ini dapat kita pahami dengan akal dan pikiran kita yang bebas. Juga agar kita dapat saling tolong-menolong di antara manusia, supaya masing-masing individu memenuhi kewajibannya terhadap Allah dan terhadap semua individu. Cukup sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.